Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Al-Hasna, saya dari TI 18B1, NIM 3116107797. Mata kuliah penjaminan kualitas software dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi chapter 1 sampai 6. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama ada tantangan kualitas perangkat lunak. Ya, keunikan jaminan kualitas perangkat lunak. Fitur Dagal tidak memberikan jaminan, baik tersurat maupun tersirat sehubungan dengan kinerja, keandalan atau kesesuaian AMDAL. Meskipun fitur Dagal dan AMDAL adalah fiktif, perbedaan mendasar antara perangkat lunak dan industri produk lainnya. Nah, perbedaannya yaitu ada kompleksitas produk, visibilitas produk, pengembangan produk, dan proses produksi. Untuk karakteristik kompleksitas produk ini, untuk produk perangkat lunak biasanya memungkinkan untuk jumlah yang sangat besar lebih rendah, dan untuk industri produk lainnya tingkat kompleksitas yang banyak memungkinkan untuk banyak beberapa opsi operasional. Yang kedua, visibilitas produk. Visibilitas produk untuk perangkat lunak itu sendiri tidak terlihat, dan untuk industri produk terlihat. Dan untuk pengembangan produk dan proses produksi, di sini peluang untuk mendeteksi cacat itu hanya timbul dalam satu fase, yaitu saat pengembangan. Dan untuk perbedaan dari industri produk lainnya ini, peluang untuk mendeteksi cacat itu timbul dalam semua tahap, yaitu proses pengembangan dan produksinya. Untuk selanjutnya, keunikan dari proses pengembangan perangkat lunak. Di sini ada kompleksitas tinggi dibandingkan dengan produk industri lainnya. Produk tidak terlihat, peluang untuk mendeteksi cacat atau bug terbatas pada produk fase pengembangan. Selanjutnya, lingkungan di mana metode SQI dikembangkan. Nah, SQI itu apa sih? SQI itu Software Quality Assurance, yaitu semacam kegiatan dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah proses perangkat lunaknya. Nah, di sini metode dan alat SQI yang dibahas secara khusus ditujukan untuk kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak profesional. Aktivitas di mana kualitas masalah muncul dalam bentuk yang paling parah dan di mana kerugian yang paling menyakitkan adalah mengharapkannya. Oleh karena itu, metode atau langkah alat apapun yang akan diterapkan tunduk pada lingkungan. Karakteristik kegiatan mereka yaitu kondisi dan komitmen, mendefinisikan visi dan jadwal kontrak. Kondisi hubungan pelanggan pemasok seperti yang diwujudkan dengan kebutuhan untuk konsultasi dengan pelanggan dan memperoleh persetujuannya. Dan karakteristik utamanya antara lain kondisi kontraktual. Yang kedua, tunduk pada hubungan pelanggan pemasok. Yang ketiga, diperlukan kerjasama tim, dan lain-lain. Yang kedua, apa sih itu kualitas perangkat lunak? Kualitas perangkat lunak adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit, dan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Selanjutnya, definisi perangkat lunak. Tadi kualitas perangkat lunak, sekarang definisi perangkat lunaknya. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya,
dan berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Yang ketiga, faktor kualitas perangkat lunak. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor operasi produk. Menurut model Mikal, 5 faktor kualitas perangkat lunak termasuk dalam kategori operasi produk: kebenaran, keandalan, efisiensi, integritas, kegunaan. Dan untuk yang kedua ada faktor revisi produk, pemeliharaan, fleksibilitas, dan stabilitas. Untuk yang ketiga, faktor transisi produk, yaitu ada portabilitas, reusabilitas, interoperabilitas. Dan apa sih faktor kualitas perangkat lunak? Yaitu merupakan salah satu pendekatan atau metode yang di dalamnya terdapat beberapa karakteristik sebagai model untuk menilai dan memastikan kualitas pada software. Untuk yang keempat, komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak. Komponen proyek, komponen kehidupan proyek perangkat lunak, komponen infrastruktur untuk pencegahan dan perbaikan kesalahan, komponen SKI manajemen, standar SKI sertifikasi sistem, dan komponen penilaian pengorganisasian untuk SKI komponen manusia. Nah, yang kelima, peninjauan kontrak. Peninjauan kontrak adalah komponen SKI yang dirancang untuk memandu peninjauan draft proposal dan dokumen kontrak. Nah, peninjauannya di sini ada lagi, jika berlaku tinjauan kontrak juga memberikan pengawasan terhadap kontrak yang dilakukan dengan calon mitra proyek dan subkontraktor. Di sini ada 2 tahap tinjauan kontraktor, yaitu pertama tujuan peninjauan draft proposal, yang kedua tujuan peninjauan draft kontrak. Nah, untuk yang keenam, di sini ada pengembangan dan rencana kualitas. Rencana pengembangan dan kualitas adalah elemen utama yang diperlukan untuk kebutuhan proyek dengan standar 9003. Dan ada lagi, resiko pengembangan adalah keadaan atau properti dari tugas atau lingkungan pengembangan yang jika kemungkinan kegagalan proyek. Di sini ada juga resiko pengembangan perangkat lunak, telah mengklasifikasikan item resiko perangkat lunak ke dalam 6 kelas. Yang pertama, risiko penjadwalan dan waktu. Yang kedua, risiko fungsionalitas sistem. Yang ketiga, risiko subkontrak. Dan yang keempat, risiko manajemen persyaratan. Yang kelima, risiko penggunaan sumber daya dan kinerja. Yang keenam, risiko manajemen personalia. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Saya sadar masih banyak kekurangan. Mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.